Bab 1146, Membunuhmu. Persis. Bai Xiaochun berdiri di sana dengan bangga, tangan tergenggam di belakang punggungnya saat dia menyaksikan Celestial Deathfall melarikan diri ke kejauhan. Kemudian dia melihat ke tanah di bawah, dan merenung bahwa sekarang dia adalah figur nomor 1 di utara. Faktanya, semua pembudidaya dari dinasti kaisar-kaisar menundukkan kepala dan menggenggam tangan kepadanya secara formal. Bai Xiaochun mungkin bukan dari dinasti Kaisar Vile sendiri, tetapi dalam domain abadi-abadi, rasa hormat diberikan kepada yang kuat. Itu adalah sesuatu yang terjadi pada level instingtual. Bai Xiaochun tidak perlu mengatakan sepatah kata pun, para pembudidaya lokal segera melepaskan semua orang Heavenspan yang telah ditangkap, yang dia bawa bersamanya kembali ke prefektur Mistisea. Sementara itu, berita tentang pertarungan antara dia dan Celestial Deathfall menyebar di utara. Tak lama, informasi mulai menyaring kembali ke Grand Heaven Master melalui mata-matanya. Grand Heaven Master bisa melakukan sedikit lebih banyak daripada tersenyum masam pada bagaimana Bai Xiaochun telah menangani berbagai hal. Namun, setelah memikirkan masalahnya, dia menyadari bahwa mungkin ada manfaatnya dengan cara dia melakukan sesuatu. Paling tidak, orang akan terkesan. Meskipun dia tidak menangani semuanya dengan sempurna, pasti ada beberapa karakter jahat yang akan takut dengan penampilannya. Terlebih lagi, ketika berita tersebar, itu akan membuat prefektur Mistisea menjadi tujuan yang lebih diinginkan bagi orang-orang Heavenspan yang tinggal di bagian lain tanah itu. Masalah dengan Celestial Deathfall telah diselesaikan, dan tidak ada yang lain dari situasi dengan Murnain County. Bai Xiaochun masih curiga tentang yang terakhir, tetapi baik kaisar-kaisar jahat maupun Sein Kaisar tidak melakukan apa-apa lagi tentang itu. Pada akhirnya, Bai Xiaochun tidak bisa membantu tetapi curiga bahwa mereka berdua mengharapkan sesuatu seperti itu terjadi. Sayangnya, dia masih belum memiliki petunjuk atau ide untuk dikejar. Mungkin Gong Sun Wan mungkin telah belajar lebih banyak tentang hal ini dalam beberapa hari terakhir, tetapi dia tidak berada dalam domain abadi kedua lagi. Bai Xiaochun hanya bisa mengubur kecurigaannya di dalam hatinya. Aku di tengah-tengah alam surgawi. Aku bertanya-tanya apakah aku harus menantang level ke-51 sekarang. Berdasarkan perhitungan aku, robot roh mungkin tertidur. Setelah sedikit lebih mempertimbangkan, dia membuat keputusan, dan menuju ke kipas yang rusak untuk menantang level baru. Waktu berlalu. 2 bulan lagi berlalu. Selama waktu itu, Bai Xiaochun sesekali akan kembali ke domain abadi kedua di antara level, tetapi menghabiskan sebagian besar waktunya untuk kipas. Dalam satu ledakan energi yang besar, ia naik dari tingkat 51 ke 58. Dia bergerak lebih cepat daripada sebelumnya, yang masuk akal, mengingat kecakapan bertarungnya telah meningkat secara signifikan. Selain itu, ia sudah lama terbiasa dengan proses menantang level. Pada saat yang sama, dia sangat berhati-hati. Berdasarkan berapa banyak waktu yang telah berlalu, dia cukup yakin bahwa robot roh akan segera bangun. Karena itu, setelah menyelesaikan level 58, dia memutuskan untuk mengambil istirahat sejenak. Ternyata, kecurigaan dan kalkulasinya tepat. Hanya beberapa hari setelah dia meninggalkan kipas angin, robot semangat bangun. Ketika dia menemukan bahwa Bai Xiaochun tidak terlihat, amarahnya berkobar, namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan anggapan bahwa Bai Xiaochun baru saja beruntung, dia menunggu sebentar sebelum kembali tidur. Dan dengan demikian, sesuatu siklus dimulai di mana Bai Xiaochun akan menghitung kapan robot roh akan bangun, dan akan memastikan untuk tidak pernah berada di sana selama waktu itu. Dan itulah yang dia dapatkan dari tingkat ke-59, sampai ke tingkat ke-67. Ketika Bai Xiaochun ingin menantang beberapa level, tidak mungkin beberapa robot semangat dapat menghentikannya. 2 kali berturut-turut, robot semangat bangun untuk menemukan bahwa Bai Xiaochun tidak berada di kipas angin, namun, telah membuat kemajuan yang signifikan. Pada saat itu, matanya berubah merah, dan dia menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui tetapi secara signifikan mahal untuk memaksa dirinya tetap terjaga lebih lama. Aku menolak untuk percaya bahwa aku akan merindukan Bai Xiaochun yang tak tahu malu kali ini. Dia duduk di sana dengan siksaan, menunggu, selama sebulan penuh.
Pada saat itu, Bai Xiaochun akhirnya kembali ke kipas. Otomat roh seharusnya tidur lagi, pikirnya. Melihat sekeliling sebentar, dia kabur menuju level 69. Sebelum masuk, dia melihat sekeliling untuk terakhir kalinya. Di dalam, dan bahkan sebelum dia sempat melihat level dengan jelas, dia tiba-tiba merasakan gelombang niat membunuh yang jauh melampaui apapun dari level sebelumnya. Itu hampir seperti angin topan yang muncul sebelum Bai Xiaochun bahkan terwujud sepenuhnya. Dia tersentak pada sensasi krisis mematikan yang mendadak. Namun, tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan. Menarik 120% dari basis kultivasi dan kekuatan tubuh dagingnya, ia bergerak mundur dalam teleportasi 9 meter. Pada saat yang sama, gelombang rasa sakit merobeknya, ketika sesuatu seperti pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya menebasnya, mengurangi sebagian besar kulitnya menjadi pita daging yang berdarah. Dan itu tadi setelah dia telah menyelesaikan teleportasi ke belakang. Tempat yang baru saja didudukinya runtuh menjadi kosong. Adapun pedang yang disebut, mereka sebenarnya banyak daun pohon, masing-masing memancarkan kecakapan pertempuran setara dengan langit. Ada ribuan dari mereka, mencambuk seperti topan. Keduanya menggigil dan melolong pada saat yang sama, Bai Xiaochun terus mundur, yakin dia telah jatuh ke dalam perangkap. Jelas, level ini sangat menantang. Bukan kamu, otomat roh terkutuk. Dia segera mencoba untuk meninggalkan level, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa pergi melalui teleportasi. Itu sepertinya mengkonfirmasi kecurigaannya. Mengabaikan rasa sakit yang masih menjalari dirinya, ia terbang mundur saat teknik hidup abadi yang abadi menyembuhkannya. Sementara itu, ribuan daun sekarang menembak ke arahnya. Namun, hal-hal belum berakhir. Tiba-tiba, topan lain dari daun pohon muncul di belakangnya, memancarkan niat membunuh tanpa batas ketika mereka menuju ke arahnya. Lebih jauh dari kejauhan, adalah yang ketiga, keempat, kelima, sampai ke siklon daun ke-9. Dia sekarang benar-benar dikelilingi, dan tampaknya kehilangan harapan. Sumber dari siklon daun adalah pohon besar bahkan lebih jauh di kejauhan. Tampaknya cukup tinggi untuk menopang langit, dan sangat tebal. Pohon itu adalah satu-satunya hal yang ada di tingkat 69, dan biasanya tidak akan setakutkan ini. Tetapi dengan otomat roh yang terkendali, pohon itu layu hampir sampai mati untuk memicu begitu banyak siklon daun. Mungkin saja Bai Xiaochun menebang pohon itu dengan satu pukulan tinju, tapi saat ini dia menghadapi serangan mematikan yang bahkan tidak berada di lingkaran besar alam surgawi sudah cukup untuk bertahan. Advertisements. Hanya seorang kaisar kuno yang cukup kuat. Sialan, apa dia mencoba membunuhku? Saat dia melihat sekeliling dengan cemas, robot roh berdiri di atas pohon besar, menyatu dengannya pada tingkat mental saat dia mengendalikannya. Pada saat ini, tingkat kontrol Bai Xiaochun atas kipas yang rusak telah meningkat ke titik di mana dia biasanya dapat melihat robot roh. Namun, karena cara robot roh menyatu dengan pohon, dia tidak terlihat. Membunuhmu. Tepat. Otomat roh itu menatap dengan marah pada Bai Xiaochun, benar-benar yakin bahwa tidak masalah bahwa Bai Xiaochun telah mencapai terobosan basis kultivasi. Atau bahwa ia telah mendapatkan pencerahan dawa waktu. Otomat roh telah berpindah ke tingkat kegilaan yang sedemikian rupa sehingga dia rela membayar berapapun harganya, bahkan membuat tingkat selanjutnya menjadi lebih mudah. Kalau saja itu berarti dia bisa mendorong makhluk surgawi ini ke posisi keputusasaan sejati. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu akan melewati level ini. Jika kamu melakukannya, maka Fudge, aku pasti akan mengubah nama aku untuk mencocokkan nama keluarga kamu. Terkekeh dingin, dia berdiri di sana dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, benar-benar bangga dan percaya diri. Bai Xiaochun tidak punya perhatian untuk mencoba mencari tahu di mana robot roh berada di dalam level. Dia hanya bisa melihat dedaunan di sekitarnya, yang semakin dekat dengan setiap saat yang berlalu. Dedaunan pada dasarnya menakutkan, apalagi fakta bahwa ada lebih dari 100.000 daun, semuanya mengandung kekuatan serangan celestial. Tiba-tiba, matanya menjadi merah, dan dia berteriak, kamu memaksaku untuk melakukan ini, roh otomat. Melolong, melakukan gerakan mantra, mengirimkan aliran cahaya hitam, yang menjadi
Sebuah wajan besar, itu tidak lain adalah tak terkalahkannya, penyu wajan. Bab 1147, tercela, tak tahu malu, tak bisa diperbaiki. Bahkan sekarang, Bai Xiaochun tidak yakin dari mana asal penyu itu. Dia hanya punya beberapa tebakan, dan tidak ada bukti nyata. Namun, ada satu hal yang dia yakini, dan itu adalah sejak dia memperoleh wajan dari oven, dia tidak pernah menemukan benda sekokoh itu. Tidak ada kemampuan ilahi, tidak ada teknik magis, tidak ada tingkat kekuatan tubuh jasmani, tidak ada benda ajaib yang bisa menghancurkannya. Dari sebanyak itu dia yakin. Di hadapan gelombang daun yang tampaknya tak berujung, jantung Bai Xiaochun berdebar ketakutan, namun, tidak putus asa. Melolong, dia menghasilkan wajan penyu, dan kemudian jatuh ke tanah dengan wajan di atasnya. Untung aku kurus lagi, kalau tidak aku akan sangat acar. Saat dia menghela nafas dan duduk di bawah wajan, robot roh berdiri di pohon, menonton. Ketika dia melihat apa yang terjadi, reaksi awalnya adalah shock, tetapi kemudian dia mulai melolong dengan tawa. Apakah Bai Xiaochun yang tak tahu malu ini tiba-tiba dilanda bodoh? Katanya, matanya bersinar dengan sinar ejekan. Apakah dia pikir wajan seperti itu dapat memblokir 100.000 daun ini? Segera, itu akan menjadi keputusasaannya bahwa dia menemukan aku membayar harga akhir untuk memastikan tingkat ini telah diganti dengan apapun kecuali keputusasaan. Dia tidak akan pernah bisa melewatinya. Petik 2 titik titik. Namun, segera setelah kilau ejekan itu muncul, dan pada saat yang sama dengan Bai Xiaochun menjatuhkan diri ke tanah, daun tingkat alam surgawi yang tak terhitung jumlahnya menabrak wajan kura-kura. Dan kemudian, mata roh otomat itu melotot. Mustahil. Dia tersentak, menggigil tak percaya. Adegan yang diputar begitu mengejutkan sehingga tampak seperti menentang semua imajinasi. Tidak ada satu daun pun yang dapat memengaruhi wajan, dan nyatanya, serangan-serangan balik menyebabkan mereka hancur dan hancur. Seolah-olah dedaunannya terbuat dari gelas, dan kura-kura itu adalah batu besar. Tidak peduli berapa kali wajan dipukul, itu tidak sakit. Pada titik ini, kepercayaan diri roh automat hampir berantakan. Mustahil, bagaimana ini bisa terjadi? Sialan. Orang ini adalah penipu yang tidak tahu malu. Bai Xiaochun ini, hahaha. Jangan bilang aku benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun padanya. Otomat roh hanya terus mendekati kegilaan. Pertama, dia mencuri kekuatan dariku, lalu dia mengusir semua penantang lainnya. Dia hampir menghancurkan seluruh dunia pengarang gelap, dan berperilaku lebih tanpa malu dengan Sucubi. Dan sekarang, dia memiliki harta berharga yang bisa melakukan ini. Sial, apa jenis wajan itu? Petik 2 titik titik. Meskipun sepertinya tidak ada yang terjadi pada wajan, di bawahnya, Bai Xiaochun masih batuk darah. Wajan itu tidak bisa disakiti oleh kemampuan ilahi apapun, tetapi getaran yang disebabkan oleh semua pukulan itu menyebabkan 5 organ Yin Bai Xiaochun dan 6 organ yang gemetar menyakitkan. Jika dia tidak berada di pertengahan alam surgawi, dengan tubuh kedagingan yang sangat kuat dan kekuatan generasi yang menentang surga, maka dia mungkin telah direduksi menjadi setumpuk darah berdarah bahkan sebelum semua daun selesai menyerang wajan. Dan bahkan dengan levelnya saat ini, masih sangat sulit untuk dihadapi. Dia terus batuk darah, dan matanya benar-benar merah. Adapun kekuatan regenerasinya, mereka bekerja pada batasnya. Setiap napas waktu sepertinya merentang sepanjang 1 tahun baginya. Tunggu saja, roh automaton. Suatu hari, aku akan memastikan kamu tahu persis betapa hebatnya Lord Bai. Saat rasa sakit menusuk tubuhnya, ia mengutuk dan menggertakkan giginya pada roh-roh. Dan dengan demikian, baik Bai Xiaochun dan robot semangat pergi saling mengutuk, hanya dipisahkan oleh wajan dan daun-daun yang hancur. Bai Xiaochun tidak yakin berapa banyak waktu telah berlalu, tetapi akhirnya, ia pulih sepenuhnya. Dan sepertinya daun pohon yang menyerang sekarang benar-benar hilang. Setelah memeriksa ulang untuk memastikan semuanya tenang, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan mengangkat ujung penyu-penyu. Mengkonfirmasi bahwa pantai sudah bersih, dia bangkit. Yang mengelilinginya adalah bubuk yang tersisa dari daun yang tak terhitung jumlahnya, kering dan layu,
hampir seperti debu. Ketika dia melihat ke atas, seluruh dunia memiliki sensasi layu yang sama. Seolah-olah itu sudah ada terlalu lama, dan sekarang hancur. Menghela nafas, Bai Xiaochun menyingkirkan kura-kura, mengangkat dagunya dan dengan keras berkata, bisakah kamu benar-benar menanganiku, dasar bajingan kecil. Dia tahu bahwa robot roh pasti ada di daerah itu untuk mendengarkannya, dan bahkan mengirim akal ilahi dengan harapan bisa melihatnya. Seperti yang diduga, deru amarah bergema keluar dari pohon besar, di mana sebuah wajah muncul di permukaannya. Matanya menatap marah pada Bai Xiaochun, penuh dengan kebencian yang mendalam, kegilaan, dan penolakan. Seolah-olah wajah ini ingin memakan Bai Xiaochun hidup-hidup. Kamu tidak tahu malu, penipu. Itu tidak lain adalah wajah dari robot roh. Tidak dapat tampil secara fisik di depan Bai Xiaochun saat ini, ia memilih metode ini untuk mengungkapkan dirinya. Dia awalnya tidak bermaksud menunjukkan dirinya, tetapi dalam keputusasaannya yang mengerikan, dan telah benar-benar marah oleh Bai Xiaochun, dia kehilangan kendali sampai tingkat tertentu. Advertisements. Terkejut, Bai Xiaochun mundur sedikit saat pohon besar itu bergerak maju seolah-olah hendak menyerangnya. Namun, pada saat ini, dia masih tidak sepenuhnya yakin bahwa wajah pohon itu adalah milik roh otomat. Kurasa ada satu cara untuk mengetahuinya. Mengabaikan pohon yang mengamuk, dia berdeham, mendekat, dan mulai berjalan di sekitarnya dan memeriksanya dari sudut yang berbeda. Adapun wajah, itu bergerak melintasi permukaan pohon untuk mempertahankan tatapannya yang melotot. Setelah beberapa saat, Bai Xiaochun berkedip beberapa kali, dan kemudian bertanya, "Hei, apa yang kamu katakan tadi?" Dengan amarah menyala, otomat roh berkata, "Aku bilang kamu curang, dan kamu tidak tahu malu." Sampah lengkap. Petik 2 titik titik. Penipu. Yang aku lakukan hanyalah meletakkan wajan di atas aku untuk membela diri. Biarkan aku memberitahu kamu sebuah rahasia. Alasan aku memiliki begitu banyak kendali atas kipas yang rusak ini adalah karena aku di sini sendirian, tanpa ada yang menyaingi aku. Sekarang bahwa curang, terkekeh pada upayanya yang disengaja untuk memprovokasi robot roh, dia memandang wajah di pohon. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, wajah itu sepertinya akan runtuh. Kamu berani mengatakannya secara terbuka. Kakak kamu benar-benar mengakuinya. Pipi apa, penipu tercela, itulah dirimu. Dengan ini aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah membiarkan kamu berhasil. Bukan karena robot roh tidak pernah bertemu orang yang tak tahu malu sebelumnya. Tapi tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan dengan Bai Xiaochun. Ledakan robot roh telah mengkonfirmasi ke Bai Xiaochun siapa dia. Fudge, itu aku kamu. Melotot, dia menerjang maju, mengeluarkan Great Sword of the North dan menebasnya ke pohon. Sebuah ledakan besar bergema keluar, disertai dengan kutukan dan sumpah dari robot roh. Tunggu saja, Bai Xiaochun. Sialan, aku akan membunuhmu. Tak tahu malu. Tercela, tidak bisa diperbaiki. Petik 2 titik titik. Otomat roh itu datang untuk menemukan bahwa dia sepertinya tidak banyak bicara, hanya beberapa kata yang dia ulangi. Bagaimanapun, Bai Xiaochun mulai sedikit marah. Selain itu, ia baru saja mengalami siksaan yang sangat menyakitkan karena daun itu. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk memotong Great Sword of the North miliknya ke benda itu, menguranginya, serta wajah robot otomat, menjadi serpihan kayu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, dia bisa merasakan aura roh otomat meninggalkan pohon, di mana dia berdiri dengan bangga. Sebaiknya kamu berhati-hati, kamu bajingan. Kamu hanya menunggu sampai aku tuanmu, dan kemudian lihat bagaimana aku menempatkan kamu di tempat kamu. Petik 2 titik titik. Di udara, otomat roh yang benar-benar gila mendengarnya, dan hampir batuk seteguk arah. Tunggu saja, lain kali, aku pasti akan menghancurkanmu. Aku bersumpah. Bab 1148, Drastic Uvival. Setelah otomat roh pergi, tingkat menghilang, dan Bai Xiaochun mendengus dingin saat dia diteleportasi kembali ke kipas yang rusak. Otomat roh itu sudah berjalan terlalu lama tanpa seseorang yang bertanggung jawab padanya. Kasar sekali. Sepertinya aku harus mendisiplinkan dia sedikit lebih banyak di masa depan.
Semakin dia memikirkan analisis itu, semakin benar kelihatannya. Terlebih lagi, sekarang setelah dia tahu otomat roh sedang terjaga, sepertinya bukan ide yang bagus untuk menantang level lebih jauh lagi. Aku akan menunggu sebulan lagi. Dia akan tertidur saat itu, dan aku bisa kembali. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia melihat sekeliling untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke prefektur Mistisea. Sekarang, hampir setahun telah berlalu sejak insiden di Moornine County. Prefektur Mistisea maju setiap hari, menjadi tempat yang semakin ramai saat semakin banyak pembudidaya Heavenspan menemukan jalan mereka di sana. Baik Grand Heaven Master dan Giant Ghost King bangga dan gembira dengan bagaimana segala sesuatu mulai terbentuk, seperti halnya Bai Xiaochun. Mengingat dia mengambil istirahat dari menantang level dalam kipas yang rusak. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja dengan Grand Heaven Master dan Giant Ghost King untuk mengelola urusan di prefektur. Segera, sebulan berlalu, tepat ketika Bai Xiaochun berpikir untuk kembali ke kipas, sesuatu yang dramatis terjadi. Semalam, spiderweb muncul di 4 prefektur utara yang dikendalikan oleh dinasti Kaisar Vile. Itu seperti apa yang terjadi di Moornine County. Perbedaannya adalah bahwa terakhir kali, hanya satu daerah telah terpengaruh. Tetapi kali ini, 16 seluruh kabupaten di 4 prefektur utara tertutup begitu cepat sehingga tidak ada yang punya kesempatan untuk bereaksi. Tidak ada yang berhasil melarikan diri dari daerah yang terkena dampak, atau mengirim pesan peringatan. Semalam, 4 prefektur utara menjadi negeri kematian. Karena betapa cepatnya itu terjadi, dan karena Celestial Deathfall telah pergi, tidak meninggalkan langit lain untuk mengawasi daerah itu, semuanya terjadi secara harfiah dalam semalam. Yang membuat Bai Xiaochun menggigil ketakutan adalah bahwa, meskipun dia sangat dekat di prefektur Mistisea, dan memiliki indera langit yang akut, dia tidak dapat mendeteksi apapun yang terjadi. Hanya setelah sarang laba-laba muncul secara penuh, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua langit dan bumi dipenuhi dengan sesuatu seperti sensasi busuk. Sesuatu yang dapat menyerap kekuatan hidup, aura yang akrab dan jahat. Itu adalah aura yang sama dengan yang dia temui di Moornine County. Namun, krisis terus membangun. Rupanya, keempat prefektur utara itu tidak membatasi. Hampir segera setelah Bai Xiaochun mendeteksi aura, dia menyadari bahwa sarang laba-laba sudah muncul di tempat-tempat di prefektur Mistisea. Terguncang, dia segera menghilangkan pikiran untuk pergi ke kipas yang rusak, dan bukannya bergegas menuju perbatasan. Sementara itu, Grand Heaven Master dan Giant Ghost King sudah mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi, dan mereka berdua tercengang. Kata dengan cepat mulai menyebar melalui domain abadi kedua, yang menyebabkan keheranan luas. Ada banyak orang yang bahkan tidak berani percaya itu benar. Bagaimanapun, itu adalah masalah yang melibatkan 4 prefektur keseluruhan. Tidak ada surga di keempat prefektur itu, tetapi ada lusinan pakar setengah dewa, dan ratusan dewa, belum lagi pembudidaya lain yang tak terhitung jumlahnya di tingkat yang lebih rendah. Secara kolektif, mereka membentuk hampir sepertiga dari seluruh wilayah abadi kedua. Bagi begitu banyak pembudidaya, dan begitu banyak ahli yang kuat, tiba-tiba lenyap dalam semalam, tanpa ada seorang pun yang bisa melarikan diri atau mengirim berita. Adalah peristiwa yang menakutkan yang meletupkan rasa takut ke hati semua orang dalam domain abadi kedua. Peristiwa berlanjut ketika spiderweb meluas. Itu sekitar malam pada saat Bai Xiaochun mencapai perbatasan. Laba-laba itu terlihat mengembang, membangun di berbagai daerah di prefektur Mistisea. Grand Heaven Master, Giant Ghost King, dan Zhou Yixing semua melihat sekeliling dengan putus asa, namun, Bai Xiaochun sebenarnya lebih gugup daripada mereka. Dia secara pribadi menyaksikan apa yang terjadi di Moornine County, dan ketika dia memejamkan mata dan mengingat kembali semua itu. Itu hanya berfungsi untuk memperkuat bagaimana dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi di prefektur Mistisea. Sialan, apa yang dilakukan Saint Emperor dan Vile Emperor? Bai Xiaochun tidak bisa terus bernapas dengan tenang ketika sarang laba-laba berkembang dengan kecepatan cepat, dan berada dalam keadaan tidak berdaya sedemikian rupa sehingga wajahnya pucat pasi. Meskipun dia berada di pertengahan alam surgawi, dan juga memiliki Great Sword of the North.
Apapun yang keluar dari karung telur itu dapat menghancurkan semua Murnain County dengan satu serangan telapak tangan. Dari apa yang bisa dikatakan Bai Xiaochun, hanya Archaean yang bisa menangani tingkat kekuatan itu. Bai Xiaochun sudah bisa menduga bahwa tidak ada kehidupan yang tersisa di 4 prefektur utara. Dengan mata merah, ia mulai mencoba membuat formasi mantra untuk mencegah sarang laba-laba berkembang. Sayangnya, bahkan jika formasi mantranya lebih kuat, itu masih akan hancur di hadapan sarang laba-laba. Ini sudah mencakup sebagian besar prefektur Mistisea, menyebabkan tanah menjadi abu-abu, gunung-gunung runtuh, sungai mengering, dan vegetasi layu. Semuanya terbuang menjadi debu. Xiao Chun, kita harus mengambil orang-orang kita dan pergi. Itu satu-satunya pilihan kami. Grand Heaven Master telah menuangkan darah, keringat, dan air mata ke dalam pengembangan prefektur Mistisea, jadi itu menyebabkan jantungnya meneteskan darah untuk mengucapkan kata-kata seperti ini. Sambil menggertakkan giginya, Raja Hantu Raksasa menambahkan, Xiao Chun, Grand Heaven Master benar. Meninggalkan adalah satu-satunya pilihan. Baik Kaisar Vile maupun Saint Kaisar tidak akan melakukan apapun saat ini. Bagi mereka, akan sepadan jika spiderweb ini menghapus kita dari prefektur Mistisea. Petik 2 titik. Bahkan Zhou Yixing menawarkan kata-kata nasihat yang serupa. Agak linglung, Bai Xiaochun melihat-lihat prefektur Mistisea. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa tanah yang, selama beberapa tahun terakhir, telah perlahan-lahan berubah menjadi fondasi bagi rakyatnya, akan berubah hampir dalam semalam. Dia bahkan mengirim beberapa akal ilahi untuk memeriksa para pembudidaya di prefektur, dan menemukan bahwa beberapa dari mereka memiliki ekspresi kosong. Dan tampak diambang rakus melahap segala sesuatu di sekitar mereka. Dengan mata merah, dia menutup matanya dan berkata, baik. Kami pergi. Suaranya dipenuhi dengan rasa sakit dan ketidakberdayaan. Tidak ada yang ingin pergi, tidak lebih dari yang mereka inginkan untuk meninggalkan Realm Heavenspan. Prefektur Mistisea telah menjadi rumah baru mereka, tetapi sekarang, dalam menghadapi bahaya tertentu, mereka tidak punya pilihan lain. Jantungnya berdenyut kesakitan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak berdaya untuk membalikkan situasi. Sambil menggertakkan giginya, dia mengeluarkan Great Sword of the North. Dan kemudian menggunakan kekuatan basis budidaya Realm Surgawi untuk mengirim para pembudidaya dari prefektur Mistisea ke dalamnya. Yang benar adalah bahwa orang-orang itu adalah dasar dari prefektur Mistisea, dan oleh karena itu, kemanapun mereka pergi, tidak akan lama sebelum mereka bisa membuat prefektur Mistisea yang kedua. Grand Heaven Master, Giant Ghost King, Zhou Yixing dan para pakar kuat lainnya memaksa diri mereka untuk menjaga sikap yang baik saat mereka mengeluarkan perintah. Meskipun prefektur Mistisea besar, Grand Heaven Master telah mengaturnya dengan baik, dan tidak pernah malas dalam hal apapun. Oleh karena itu, ketika sarang laba-laba terus berkembang, dan Bai Xiaochun bekerja sekeras yang dia bisa, hampir semua orang di prefektur dikirim ke pedang besar. Segera, Great Sword of the North hampir penuh dengan kapasitas. Sementara itu, Bai Xiaochun berdiri di sana di udara, menyaksikan sarang laba-laba terus mengisi prefektur. Semua bangunan dan struktur, bahkan rumah besar Bai Xiaochun, perlahan-lahan ditelan. Dan tentu saja, hal-hal tidak berhenti di situ setelah selesai dengan prefektur Mistisea, sarang laba-laba mulai berekspansi lebih jauh ke selatan ke domain abadi kedua. Dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, itu mulai bergerak lebih cepat melalui prefektur lain. Bai Xiaochun tidak punya pilihan selain mundur di hadapan sarang laba-laba. Sepanjang waktu, wajahnya suram dan matanya tajam. Dia hanya menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Dari apa yang dia tahu, itu pasti kasus Saint Emperor dan Vile Emperor menahan untuk beberapa tujuan tertentu. Apapun itu, hilangnya seluruh domain abadi tidak tampak seperti harga yang mau dibayar. Mereka harus datang, pikirnya, mengepalkan tangannya. Ekspresi berkedip, dia menyadari bahwa roh umur surgawi telah muncul agak jauh, ekspresinya salah satu dari kesedihan dan kemarahan yang tak tersamarkan. Saat mendekati, dia memandang Bai Xiaochun dan berkata, para kaisar benar-benar kejam, bukankah mereka? Pada saat ini,
Prefekturnya sendiri dipenuhi dengan teriakan kaget saat laba-laba menyebar melewatinya. Banyak pembudidaya berusaha melarikan diri, tetapi tidak cukup cepat. Bab 1149, memberi makan kantung telur. Bai Xiaochun melayang di sana dengan tenang dengan roh berumur surgawi. Aget Spirit tahu bahwa bantuan pada akhirnya akan datang. Setelah semua, dia mengerti sedikit tentang situasinya daripada Bai Xiaochun. Tetapi pada saat yang sama, dia tahu bahwa basis budidayanya tidak cukup tinggi untuk melakukan apapun tentang bencana yang sudah terjadi, selain menyelamatkan orang-orangnya yang sudah dia miliki. Akhirnya, Bai Xiaochun bahkan tidak bisa melihat ujung sarang laba-laba. Semuanya ditutupi dengan barang-barang, yang memancarkan aura busuk yang ingin menghilangkan semua kekuatan hidup yang disentuhnya. Pada titik ini, sarang laba-laba menutupi sekitar setengah dari domain abadi kedua, dan bergerak dengan kecepatan yang hanya bisa dihindari oleh Celestial. Emosi yang campur aduk bisa terlihat di wajah roh berumur Celestial, terutama penolakan. Baginya, domain abadi kedua adalah rumah, dan sekarang, dia dipaksa untuk menontonnya perlahan dihancurkan. Raja Heavenspan, insiden di Murnain County yang kamu laporkan kepadaku adalah sesuatu yang diprediksi oleh Saint Emperor dan Vile Emperor. Adapun situasi saat ini, mereka telah diam-diam menarik tali untuk membuatnya bermain persis seperti ini. Itulah sebabnya laporanmu kepada Saint Emperor benar-benar tidak terjawab, dan juga mengapa dia mencegah penyebaran berita. Lagi pula, kamu bukan Celestial dari dinasti Saint Emperor, dan karena itu, dan tidak setahu kita semua. Di dalam kantung telur yang sangat besar itu adalah tiruan dari penguasa. Ketika Bai Xiaochun mendengar itu, dia menoleh untuk melihat roh berumur surgawi, mata berkedip. Berdaulat. Pada titik ini, roh berumur surgawi memandang ke langit yang tergantung di atas domain abadi-abadi, dan raksasa besar yang memenuhi sebagian besar darinya. Dulu ketika kipas yang rusak datang, itu mengenai tangan penguasa besar itu dan menjatuhkan sepotong batu hitam. Ingat bagaimana kedua kaisar hilang setelah kejadian itu. Itu karena mereka berebut batu itu. Bagi seorang arcayan, sepotong kulit seorang penguasa akan sangat berharga. Itu bisa menyimpan rahasia mengenai cara menerobos ke Sovereign Realm. Bahkan petunjuk yang samar-samar masih akan sangat berharga, dan bisa membuat orang kuno menjadi gila. Terlepas dari betapa berhati-hati kedua Arkans itu dalam pergumulan mereka atas bongkahan kulit, itu berhasil melarikan diri. Setelah itu, dua Archaians ganas menyadari bahwa kecuali jika sepotong kulit tumbuh menjadi dewasa, rahasia Realm Sovereign di dalamnya tidak akan dibuka. Mereka tahu bahwa, pada akhirnya, itu akan mencapai titik di mana ia akan mulai melahap kekuatan hidup. Dan dengan demikian, mereka tahu bahwa insiden di Murnain County adalah sepotong kulit yang berusaha tumbuh. Namun, tidak satupun dari mereka yang senang dengan tingkat pertumbuhan yang dicapai, dan dengan demikian membiarkannya pada desainnya sendiri. Mereka ingin itu tumbuh menjadi benar klon berdaulat. Bahkan, mereka memutuskan untuk membiarkan domain abadi kedua menjadi makanan untuk itu. Mereka hanya menunggu. Ketika klon yang berdaulat berhenti tumbuh, saat itulah mereka akhirnya muncul. Dalam kemarahannya, roh berumur surgawi tidak menahan apapun, dan mengungkapkan semua yang dia tahu kepada Bai Xiaochun. Ketika Bai Xiaochun mendengar kisah itu diceritakan, ia mulai bernapas dengan berat, dan hatinya tenggelam. Matanya juga mulai bersinar dengan cahaya dingin yang intens. Untuk diplot dan ditinggalkan pada akhirnya membuatnya merasa sama seperti ketika dia berurusan dengan Daoist Heavenspan. Membiarkan tiruan itu menghabiskan begitu banyak kehidupan dari wilayah abadi tidak lain adalah Saint Emperor dan Vile Emperor bermain-main dengan api. Meskipun dia sudah memiliki spekulasi bahwa sesuatu seperti ini sedang terjadi, untuk mendengarnya keluar dari Celestial mulut roh tua menyebabkan hati Bai Xiaochun tumbuh lebih dingin dengan setiap saat yang berlalu. Meskipun dia bukan tipe yang terlalu berbelas kasih, untuk mendengar bahwa begitu banyak nyawa yang dikorbankan adalah sesuatu yang dia tidak bisa ambil. Bahkan jika itu semua demi mendorong seseorang ke kerajaan untuk melawan musuh dari Beyond, itu masih terlalu berat baginya. Bai Xiaochun merasa sangat gelisah, dan kemarahan roh berumur surgawi terus membangun. Sementara itu, sarang laba-laba berkembang dan berkembang.
Pada sekitar waktu inilah baut petir sepanjang 3.000 meter muncul di langit, bergegas ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Langit tampak terlepas dari suara guntur mengejutkan yang menyertainya, dan bahkan sarang laba-laba berhenti bergerak sejenak. Bai Xiaochun dan roh umur surgawi menatap baut petir untuk melihat Saint Emperor, matanya bersinar dengan cahaya suci yang memesona. Di sebelahnya adalah Gu Tianjun yang dingin dan kejam, dan Sima Yunhua, dengan senyum lembut dan lembut di wajahnya. Dan akhirnya, ada Chen Su yang berambut putih tapi bermata tajam. Dengan roh berumur surgawi, 4 surga dari dinasti Saint Emperor hadir. Sekilas kegembiraan bisa dilihat di mata Saint Emperor bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya. Sepenuhnya mengabaikan Bai Xiaochun dan Celestial Agate Spirit, dia kabur ke Spiderweb dan mulai memeriksanya lebih dekat. Sima Yunhua dan Celestial lainnya menuju ke roh berumur surgawi untuk menawarkan salam, dan meskipun mereka tidak menyukai Bai Xiaochun, memberinya anggukan sopan. Sebelum ada yang bisa mengatakan apa-apa, suara gemuruh yang kuat memenuhi langit ketika awan hitam menyebar, dengan cepat menjadi bentuk patung besar. Ki iblis yang menjulang keluar dari patung itu, menyebabkan semuanya bergemuruh ketika 8 orang terbentuk. Salah satunya mengenakan jubah kekaisaran, dan mahkota kekaisaran. Dia setengah baya, tipe yang tampak mengancam tanpa marah. Matanya sangat penting, mereka tampaknya mengandung transformasi dari semua langit dan bumi, dan ketika dia melihat Bai Xiaochun dan langit lainnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkesiap. Meskipun Bai Xiaochun belum pernah melihatnya dari dekat sebelumnya, dia segera tahu bahwa orang ini tidak lain adalah Kaisar File. Pakaian kekaisaran dan aura kuno membuatnya tampak seperti matahari terbakar yang menggantung di langit. Dia benar-benar terlihat sangat mirip dengan Saint Emperor, hanya lebih dingin dan lebih berperasaan. Sedemikian rupa sehingga seolah-olah dia dapat menyebabkan embun beku menumpuk di mana-mana di sekitarnya. Ada juga sesuatu yang sedikit lebih mendominasi tentang dirinya daripada Saint Emperor. Jika kamu melihat dari dekat, kamu bisa melihat bahwa murid-muridnya terdiri dari 2 pedang hitam pekat. Dia tidak datang sendirian lagi seperti Saint Emperor. Di belakangnya berdiri 7 orang, beberapa pria, beberapa wanita, tetapi semuanya, surgawi dari dinasti Kaisar Fil. Gongsun Waner, Pendeta Devourer, Pangeran Urdimen, Virupaksa Surgawi, Kejatuhan Surgawi, mereka semua ada di sana. Ada juga seorang wanita tua bungkuk dengan bintik-bintik usia coklat di wajahnya. Namun, semua orang itu menjadi kabur ke Bai Xiaochun saat ia fokus pada satu pria parubaya dengan jubah hitam. Dia jelas memancarkan fluktuasi celestial, dan tampak mengesankan dengan cara yang kedua setelah Kaisar File. Begitu Bai Xiaochun melihatnya, pria itu melihat Bai Xiaochun. Mereka hanya berjarak sekitar 600 meter. Daoist Heavenspan, Bai Xiaochun menggeram, matanya berubah merah. Pria ini tidak lain adalah ayah Duling Fei, Daoist Heavenspan. Bai Xiaochun, gumam Daoist Heavenspan, matanya menyipit saat dia menatap dingin ke Bai Xiaochun. Bai Xiaochun sering berpikir tentang di mana dia bisa bertemu Daoist Heavenspan lagi, dan apakah dia akan bisa mengendalikan kebencian di hatinya. Dan pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak bisa. Tidak masalah bahwa itu bukan saat yang tepat untuk mengambil tindakan. Begitu dia melihat Daoist Heavenspan, baik basis budidayanya dan niat membunuhnya tampaknya meletus atas kemauan mereka sendiri. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak ragu. Dia tidak menahan diri. Dia melangkah maju, kaur ke arah Daoist Heavenspan. Daoist Heavenspan sama sekali tidak terkejut dengan ini. Mata berkedip dengan cahaya menyeramkan, dia melangkah maju dan melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, memanggil 9 daugetnya. Cahaya menyilaukan bersinar saat dauget menciptakan formasi mantra di depannya. Kemudian dia mendorong keluar dengan tangannya, mengungkapkan fluktuasi alam surgawi awal. Namun, berdasarkan kehebatan pertempurannya, dia sangat dekat dengan realem surgawi pertengahan. Bab 1150, Berjuang Daoist Heavenspan. Kisah-kisah tentang pertempuran Bai Xiaochun dengan Celestial Deathfall sudah sejak lama menyebar, dan karena itu, Daoist Heavenspan tahu bahwa dia berada di pertengahan alam surgawi. Karena itu, ia segera menggunakan kartu truf,
tidak memegang apapun untuk meraih kemenangan. Sayangnya baginya, meskipun dia memiliki pemahaman umum tentang kecakapan pertempuran Bai Xiaochun, dia tidak secara pribadi melawannya dalam waktu yang lama. Dan karena itu, bahkan kekuatan penuh dari 9 daugetnya tidak cukup dalam situasi ini. Bai Xiaochun bergerak terlalu cepat, dan dia terlalu fokus untuk melakukan pukulan fatal. Alih-alih menggunakan taktik mewah, ia justru melepaskan serangan tinju ganas. Itu tak lain adalah kepalan kaisar yang tak mati. Itu bukan versi kekuatan rangkap 5, melainkan rangkap 4. 15 kali level aslinya. Itu adalah serangan tinju tubuh daging yang paling sempurna yang mungkin ada di dalam realem surgawi. Namun, hal-hal yang bahkan belum berakhir sudah berakhir. Bai Xiaochun juga menuangkan kekuatan basis budidayanya ke serangan tinju ini, membuatnya lebih efektif. Langit berdenyut, dan angin kencang menyapu. Mereka yang hadir di alam surgawi awal terperangah, dan bahkan para pakar alam surgawi tampak terpana. Adapun orang-orang terdekat seperti Virupaksa surgawi yang berada di alam surga akhir, mereka juga tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Beberapa orang mempertimbangkan untuk ikut campur, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa melakukannya dengan cukup cepat. Hanya butuh beberapa saat bagi 9 Dauget Dawis Heavenspan untuk hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, darah mulai mengalir keluar dari sudut mulutnya saat dia jatuh secepat yang dia bisa. Mata Bai Xiaochun berkedip dengan niat membunuh. Dia telah menyerang dalam ledakan energi yang menghancurkan, tetapi Dawis Heavenspan bukan lawan biasa. Meskipun 9 Dauget pertamanya telah dihancurkan, mereka dengan cepat membentuk kembali bersama menjadi Dauget ke-10. Melolong, Dawis Heavenspan mengirimnya ke depan untuk memblokir jalan Bai Xiaochun. Pada saat yang sama, Celestial Virupaksa, Celestial Deathfall, Pangeran Urdimen dan Pendeta Devourer semua bergegas maju untuk melakukan hal yang sama. Dalam keadaan lain apapun, Gu Tianjun dan teman-teman Celestinya tidak akan melakukan apapun. Tetapi dengan hadirnya dua kaisar, dan dengan Bai Xiaochun memegang setidaknya posisi nominal sebagai Celestial di dinasti Sein Kaisar. Mereka tidak punya pilihan selain untuk menekan keengganan mereka untuknya dan melangkah ke medan. Tentu saja, tujuan para Celestial di kedua sisi bukanlah untuk memulai pertempuran besar, melainkan untuk mengganggu Bai Xiaochun dan Daois Heavenspan. Raja Heavenspan, tenangkan dirimu sedikit. Celestial Du, jangan tenggelam ke level yang sama dengan bocah itu. Bahkan ketika mereka menggonggong berbagai kata seperti ini, Bai Xiaochun memandangi Dauget ke-10 Daois Heavenspan, dan sebelum ada yang bisa dekat dengannya. Mengeluarkan Great Sword of the North. Ambil ini, teriaknya, mengayunkan pedang ke arah Dauget. Bahkan ketika semua orang melihat dengan kaget, Great Sword memotong Dauget seakan itu terbuat dari kertas. Kemudian, pedang mengamuki terus menuju Daois Heavenspan. Bai Xiaochun bertaruh bahwa para Celestial Kaisar Vile Emperor tidak akan secara pribadi mengganggu serangan pedang yang mengejutkan seperti ini hanya demi Daois Heavenspan. Dan, dia benar. Wajah Daois Heavenspan jatuh ketika Viral Pala Afrika dan rekan-rekan senegaranya hanya memandang dengan alis berkerut. Tentu saja, tidak mungkin Bai Xiaochun bisa bertarung sampai mati dengan Daois Heavenspan di sini dan sekarang. Bahkan ketika pedangnya terus jatuh, dengusan dingin meledak ke langit dan bumi. Dalam sekejap mata, Vile Emperor muncul di depan Daois Heavenspan. Yang harus ia lakukan hanyalah melambaikan lengan bajunya, dan seluruh dunia menjadi redup ketika kekuatan yang tak terbayangkan muncul, tampaknya entah dari mana, dan didukung oleh hukum alam. Hukum kodrat itu tidak akan mengizinkan benda sihir berada di dekat Kaisar Vile. Sebagai hasil dari pandangannya yang sederhana, langit dan bumi tampak terbalik, dan semuanya bergetar hebat. Untuk pertama kalinya, harta dunia yang merupakan Great Sword of North meninggalkan kendali Bai Xiaochun. Menggigil, ia terbang mundur dengan kemauannya sendiri, bahkan tidak mau tinggal di tempat yang baru saja didudukinya. Bai Xiaochun juga terkena serangan balasan. Seluruh tubuhnya bergetar, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya ketika dia terhuyung mundur beberapa langkah. Bahkan saat dia melakukannya, teknik abadi hidup yang tidak ada habisnya mulai bekerja, menyembuhkan luka-lukanya.
Sesaat kemudian, dia berhenti dan melihat ke atas, mengalihkan pandangannya untuk fokus pada Kaisar Vile. Pada saat yang sama, Saint Emperor muncul di depan Bai Xiaochun, tampaknya ada untuk membelanya dari Kaisar Vile. Menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dia mendengus dingin dan berkata, "Kamu mendorong sesuatu terlalu jauh, Kaisar-Kaisar jahat." Kaisar Vile hanya terkekeh sebagai tanggapan. Lalu dia memandang Bai Xiaochun dan dengan dingin berkata, "Masih tertarik bertarung?" Saint Emperor memandang dengan sedikit kerutan, matanya menyipit. Kembali ketika Bai Xiaochun pertama kali melangkah ke dunia kultivasi, dan memiliki sedikit pengalaman dalam hidup. Dia mungkin tidak bisa mendeteksi implikasi jahat dalam apa yang baru saja dikatakan Kaisar-Kaisar jahat. Tapi dia bukan orang yang tidak berpengalaman lagi, dan langsung menangkap perangkap jahat yang ada di dalamnya. Jika Bai Xiaochun mengabaikan Saint Emperor dan menanggapi langsung ke Vile Emperor, maka tidak masalah apa yang dia katakan, itu akan menyebabkan Saint Emperor kehilangan muka. Di sisi lain, Bai Xiaochun tidak memenuhi syarat untuk menolak untuk menanggapi Kaisar Vile. Hanya dua Archaians sendiri memiliki posisi yang cukup tinggi untuk mengabaikan satu sama lain. Begitu potongan-potongan teka-teki berbunyi klik untuk Bai Xiaochun, dia mendengus dingin, memalingkan muka dari Kaisar Vile, dan mengambil beberapa langkah ke depan. Berbalik, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam pada Saint Emperor. "Saint Emperor, aku menunggu keputusanmu dalam masalah ini." Menanggapi kata-katanya, mata Kaisar-Kaisar jahat berkedip, dan mata Santo Kaisar yang menyipit kembali ke keadaan normal mereka. "Dia mungkin bisa menghentikan semuanya kali ini," kata Saint Emperor dengan tenang, "tapi dia tidak bisa ikut campur setiap waktu. Hanya ada satu penguasa rakyat Heavenspan." Pernyataan sederhana itu membuat pendiriannya jelas. Bai Xiaochun membungkuk lagi, lalu dengan hormat berkata, "Terima kasih atas dukunganmu, Saint Emperor." Melihat seberapa baik Bai Xiaochun menangani hal-hal melembutkan hati Saint Emperor sedikit. Namun, dia melanjutkan dengan suara yang ramah, "Sekarang bukan waktunya untuk hal-hal seperti itu. Harap bersabar, Raja Heavenspan. Setelah kami menangani masalah-masalah yang ada, aku akan mengatur agar kamu mendapatkan kesempatan yang kamu butuhkan." Petik 2 titik titik. Dengan itu, dia memandang Kaisar-Kaisar jahat. Kedua kaisar adalah musuh lama yang masing-masing dapat menebak apa yang dipikirkan oleh yang lain hanya dengan menatap mata satu sama lain. Masalah antara Bai Xiaochun dan Daoist Heavenspan adalah masalah wajah saja, dan dibandingkan dengan klon yang berdaulat, tidak penting. Berdasarkan investigasi mereka sebelumnya, mereka telah mengkonfirmasi bahwa basis budidaya klon berdaulat hanya pada tingkat Archaian, dan bahwa itu pasti di wilayah yang dicakup oleh Spiderweb. "Itu milik siapapun yang menemukannya pertama kali," kata Saint Emperor. Kemudian dia menghilang, untuk muncul kembali di bawah pada permukaan sarang laba-laba. Kaisar Vile mendengus dingin dan melakukan hal yang sama, menunjukkan persetujuannya dengan Saint Emperor. Kekuatan dua basis budidaya Archaian dilepaskan, langsung meninju lubang yang tampaknya sarang laba-laba yang hampir tak tertembus, kemudian dua kaisar menjadi garis-garis cahaya terang yang menghilang di dalam. Para Celestial Dinasti Kaisar-Kaisar semuanya terbang ke lubang dengan harapan mengamati pertarungan antara kedua kaisar. Jelas, mereka tidak akan masuk tanpa dekrit Dharma langsung yang dikeluarkan oleh Kaisar Vile. Para pengikut dinasti Saint Kaisar mengikutinya. Adapun Bai Xiaochun, dia menatap dingin pada Daoist Heavenspan sebelum bergabung dengan roh berumur surgawi untuk menuju ke lubang masuk. Dia mencoba menangkap mata Gong Sun Wan, tetapi dia berpura-pura tidak memperhatikannya. Namun, itu sangat mengatakan bahwa, ketika Bai Xiaochun mulai berkelahi dengan Daoist Heavenspan, dan para Celestial Kaisar dinasti Vile ikut campur. Dia menempatkan dirinya pada posisi yang tidak biasa. Meskipun sepertinya dia menghalangi jalan Bai Xiaochun, baginya, sepertinya dia mencegah Daoist Heavenspan mundur. Itu sudah cukup baginya untuk menebak di mana dia berdiri tentang masalah ini. Setelah mencapai lubang, dia duduk bersila dan melihat ke dalam, curiga tentang rahasia apa yang dimiliki oleh tiruan kedaulatan ini. Dan dengan demikian, para Celestial dari dua dinasti menunggu. Berjam-jam berlalu. Akhirnya,
Sebuah jeritan terdengar dari kedalaman sarang laba-laba yang menyebabkan pikiran semua makhluk langit bergetar. Getaran pertempuran sihir juga mencapai mereka dari jauh di kejauhan. Semua orang di luar lubang menganga dengan penuh semangat mencoba melihat detail dari apa yang terjadi. Meskipun mereka tidak bisa melihat pertarungan itu sendiri, mereka bisa tahu dari fluktuasi bahwa pertempuran besar yang menghancurkan bumi sedang terjadi.